Dalam khazanah teologi Katolik yang kaya, malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan, keindahan, dan kecerdasan yang luar biasa, yang diciptakan oleh Tuhan sebagai roh yang murni. Makhluk-makhluk surgawi ini berada di luar alam fisik, tidak terikat oleh keterbatasan materi, dan sering digambarkan sebagai pembawa pesan dan pelayan Tuhan. Peran utama mereka, seperti yang diartikulasikan dalam kitab suci dan tradisi, adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan membantu umat manusia dalam perjalanannya menuju keselamatan. Dalam catatan Alkitab, malaikat muncul pada saat-saat penting untuk menyampaikan perintah Tuhan, menawarkan perlindungan, dan bahkan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang dalam kesusahan. Para malaikat diatur ke dalam hierarki surgawi, dengan ordo atau paduan suara yang berbeda yang melayani berbagai peran. Santo Thomas Aquinas, mengutip Santo Gregorius dan Dionysius, mengatakan bahwa keempat tingkatan malaikat yang pertama merupakan tingkatan malaikat yang tidak diutus untuk menyampaikan pesan Allah, sedangkan kelima tingkat sesudahnya memiliki tugas pelayanan untuk diutus menyampaikan pesan. Tingkatan dan tugas para malaikat menurut tingkatannya, menurut Santo Thomas Aquinas adalah Seraphim. Berasal dari kata Ibrani, sarap, yang artinya, untuk menghanguskan dengan api. Para bapak gereja mengajarkan bahwa Seraphim adalah para malaikat surgawi yang ada di sekitar tahta pengadilan Allah. Seraphim ini sering dihubungkan dengan kelompok malaikat yang memuji-muji Allah dengan kidung surgawi di sekitar tahta Allah. Di bawahnya ada cherubim, yang namanya berasal dari kata Assyria, kirubu, artinya, dekat. Maka kerubim diartikan sebagai malaikat yang dekat dengan Allah, ada di sekitar kemuliaan Tuhan, dan melayani Dia. Baik Seraphim maupun kerubim keduanya menempati hierarki tertinggi dalam tingkatan malaikat di surga. Kemudian ada Trons, yang dari namanya, dapat diperkirakan berada di daerah sekitar tahta Allah. Lalu ada Domination, yang bersama dengan ketiga tingkatan malaikat di atasnya, membimbing para malaikat di bawahnya tentang misteri Allah. Selanjutnya ada Virtus, yaitu para malaikat yang menjaga dan melindungi semua makhluk ciptaan jasmani, serta bertugas melakukan mukjizat dalam dunia material. Di bawah Virtus ada Powers, yaitu para malaikat yang bertugas mengatasi kuasa jahat. Berikutnya, Principalities, yaitu malaikat yang bertugas untuk menjaga semua jiwa-jiwa yang baik. Terakhir ada Archangel atau penghulu malaikat, dan Angel, yang bertugas untuk melindungi manusia. Hal nama-nama maupun urutan tingkatan para malaikat ini bukanlah dogma, sehingga para teolog masih dapat mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang hal ini. Urutan yang disampaikan di atas adalah berdasarkan tulisan Santo Thomas Aquinas, namun ia tidak memberikan secara rinci urutan nama-nama malaikat satu persatu secara pribadi. Secara umum, menurut Santo Thomas Aquinas, para malaikat yang diutus kepada manusia, seperti Mikael, Gabriel, dan Rafael, berada dalam tingkatan penghulu malaikat. Namun tentang tingkatan malaikat Mikael, terdapat pandangan lain dari Santo Basilius dan Bapak Gereja Yunani seperti Salmeron dan Bellarminus, yang menempatkan Santo Mikael di atas semua para malaikat. Ada pula pendapat Santo Bonaventura yang mengatakan bahwa Santo Mikael adalah pangeran dari malaikat Seraphim, yang pertama dari ke-9 tingkatan malaikat. Demikian juga, terdapat perbedaan pandangan tentang kedudukan Lucifer. Sejumlah teolog menempatkan Lucifer di tingkatan Seraphim, namun sejumlah yang lain menempatkan dia di tingkatan di bawahnya, yaitu di bawah Seraphim, kerubim dan Trons. Gereja memberi kebebasan kepada para teolog untuk mempunyai pandangan berbeda karena ini bukan masalah prinsip yang berhubungan dengan hal dogmatik. Di antara makhluk-makhluk malaikat, Lucifer diciptakan sebagai salah satu yang paling agung, makhluk yang memiliki keindahan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tak tertandingi. Namanya, yang berasal dari bahasa Latin, lux dan verre, yang berarti, pembawa cahaya, mencerminkan status aslinya sebagai pembawa cahaya ilahi. Namun, posisi Lucifer yang ditinggikan akan menjadi sumber kejatuhannya. Hal itu karena seperti halnya manusia yang diciptakan tanpa dosa, malaikat juga diberi anugerah, kehendak bebas, sehingga mereka bisa memilih untuk tetap setia kepada Tuhan atau memilih untuk tidak taat. Sebagian dari mereka, termasuk di dalamnya seorang malaikat yang sangat kuat bernama Lucifer, membuat pilihan yang tragis, yaitu menentang Allah. Menurut tradisi Katolik, kesombongan Lucifer membuatnya memberontak terhadap Tuhan.
Pemberontakan ini berakar pada keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, merebut kekuasaannya, dan mendirikan kerajaannya sendiri. Pemberontakan Lucifer bukanlah tindakan yang dilakukan seorang diri. Dia membujuk sepertiga dari bala tentara malaikat untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan terhadap Allah. Peristiwa ini digambarkan dalam Wahyu bab 12 ayat 7 sampai dengan 9, di mana perang besar di surga terjadi. Mihael sang malaikat tertinggi, yang namanya berarti, siapakah yang seperti Allah, memimpin para malaikat yang setia dalam pertempuran melawan Lucifer dan para pengikutnya. Hasil dari konflik kosmik ini jelas, yaitu Lucifer dan para pengikutnya dikalahkan dan diusir dari surga, dan jatuh ke bumi sebagai iblis. Peristiwa ini menandai transformasi Lucifer dari pembawa cahaya menjadi setan, sang musuh. Tidak lagi menjadi makhluk terang, setan menjadi pangeran kegelapan, perwujudan kejahatan dan penentangan terhadap rencana Tuhan bagi umat manusia. Namanya, yang berarti penuduh atau musuh, mencerminkan peran barunya sebagai musuh Allah dan manusia, yang terus-menerus berusaha menggagalkan kehendak Allah dan menjauhkan jiwa-jiwa dari keselamatan. Narasi tentang malaikat yang jatuh berakar kuat dalam kitab suci, dengan referensi yang tersebar di seluruh perjanjian lama dan baru. Salah satu referensi paling awal dan paling misterius berasal dari Kejadian bab 6 ayat 1 sampai dengan 4. Di mana, anak-anak Allah, dikatakan telah mengambil istri manusia, yang mengarah pada kelahiran Nefilim. Meskipun penafsirannya berbeda-beda, beberapa bapak gereja dan teolog memahami, anak-anak Allah, pada kisah ini sebagai malaikat-malaikat yang jatuh, yang melanggar kodrat ilahi mereka dengan menjalin hubungan dengan manusia. Perjanjian baru memberikan catatan yang lebih jelas dan lebih langsung tentang para malaikat yang jatuh dan perjuangan mereka yang sedang berlangsung melawan Allah dan umatnya. Dalam kitab Yudas bab 1, ayat 6, kita membaca tentang malaikat-malaikat yang tidak menaati kedudukan mereka yang berkuasa dan meninggalkan tempat kediaman mereka yang seharusnya. Mereka ini telah ditahan dalam kegelapan, diikat dengan belenggu yang kekal untuk dihakimi pada hari yang besar itu. Ayat ini menggarisbawahi beratnya pemberontakan para malaikat yang jatuh dan nasib akhir mereka. Mungkin penggambaran yang paling jelas tentang pengaruh malaikat yang jatuh dapat ditemukan dalam Wahyu bab 12, ayat 7 sampai dengan 9, yang menggambarkan peperangan di surga dan pengusiran naga yang merepresentasikan setan, melawan para malaikat Allah. Gambaran ini tidak hanya menyoroti skala kosmik dari konflik ini, tetapi juga meyakinkan umat beriman bahwa kekuatan setan pada akhirnya terbatas dan ia akan dikalahkan. Setelah diusir dari surga, iblis dan para malaikat yang jatuh memulai agenda baru mereka, yaitu menentang Allah dan menyeret sebanyak mungkin jiwa manusia ke dalam kebinasaan kekal. Ini adalah perang melawan umat manusia, yang dilakukan dengan kelicikan, tipu daya, dan tekad yang tak kenal lelah. Senjata utama setan adalah godaan, karena ia berusaha mengeksploitasi kelemahan manusia dan membawa orang ke dalam dosa. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengaruh setan itu meresap tetapi halus. Dia jarang menampakkan dirinya secara terang-terangan, lebih memilih untuk bekerja melalui penipuan, setengah kebenaran, dan persepsi yang menyimpang. Seperti yang diperingatkan oleh Santo Paulus dalam 2 Korintus bab 11, ayat 14, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ini berarti bahwa kejahatan seringkali menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang baik, sehingga membuatnya semakin berbahaya. Taktik iblis memiliki banyak segi. Dia berusaha untuk merusak iman, menabur perselisihan, dan mempromosikan budaya kematian dan kehancuran. Salah satu strateginya yang paling berbahaya adalah membuat orang meragukan keberadaan Tuhan atau realitas peperangan rohani yang mereka hadapi. Hal ini digemakan dalam pengamatan pengusir setan modern, Pastor Gabriele Amort, di mana ia mencatat bahwa kemenangan terbesar setan adalah meyakinkan dunia bahwa setan itu tidak ada. Selain godaan, setan juga dapat memberikan pengaruh melalui kerasukan, di mana setan menguasai tubuh dan pikiran seseorang. Meskipun kerasukan jarang terjadi, namun hal ini berfungsi sebagai pengingat akan realitas kejahatan dan perlunya kewaspadaan rohani. Gereja, melalui pelayanan pengusiran setan, menyediakan sarana pembebasan bagi mereka yang menderita oleh kekuatan setan. Seperti yang dijelaskan oleh Pastor Amort, bahwa kekuatan sakramen-sakramen, terutama pengakuan dosa dan ekaristi, adalah alat yang sangat penting dalam memerangi pengaruh setan.
Pengaruh iblis meluas ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, dari godaan individu hingga struktur masyarakat. Dia berusaha untuk merusak jiwa individu melalui budaya menyimpang, serta mempromosikan ideologi dan praktik-praktik yang bertentangan dengan kehendak Allah. Gereja mengajarkan bahwa tujuan akhir setan adalah pemisahan total manusia dari Allah, yang mengarah pada penghukuman kekal. Menanggapi ancaman ini, gereja menekankan pentingnya peperangan rohani, sebuah konsep yang berakar kuat dalam kitab suci. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, menasihati umat beriman untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata ini mencakup kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, dan firman Allah, yang semuanya sangat penting untuk melawan serangan-serangan si jahat. Sakramen-sakramen memainkan peran penting dalam respons gereja terhadap pengaruh iblis. Ekaristi, khususnya, dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristen, memberikan makanan rohani dan kekuatan untuk menahan godaan. Pengakuan dosa juga sangat penting, menawarkan rahmat pengampunan dan kekuatan untuk mengatasi dosa. Gereja juga mengajarkan pentingnya doa, terutama rosario, yang dipandang sebagai senjata ampuh untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat. Terlepas dari kekuatan dan pengaruh setan, doktrin Katolik jelas menyatakan bahwa kekalahan setan tidak dapat dihindari. Kemenangan akhir adalah milik Allah, seperti yang dinubuatkan dalam Kitab Wahyu. Kitab Wahyu menggambarkan kemenangan akhir dari kebaikan atas kejahatan, di mana setan, binatang itu, dan semua orang yang mengikutinya dilemparkan ke dalam lautan api. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan iblis dan dimulainya ciptaan yang baru, di mana dosa dan maut tidak ada lagi. Pengharapan eskatologis ini merupakan inti dari iman Kristen. Pengharapan ini meyakinkan umat beriman bahwa, terlepas dari cobaan dan kesengsaraan di dunia ini, rencana keselamatan Allah akan digenapi. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa kemenangan atas penguasa dunia ini dimenangkan sekali untuk selamanya pada saat Yesus dengan rela menyerahkan dirinya sendiri ke dalam maut untuk memberikan hidupnya kepada kita. Kemenangan ini dihadirkan dalam setiap perayaan Ekaristi, di mana umat beriman berpartisipasi dalam misteri Paskah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kisah para malaikat yang jatuh dan pertempuran mereka yang sedang berlangsung melawan Allah dan umat manusia berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan realitas kejahatan dan perlunya kewaspadaan spiritual. Namun, kisah ini juga menawarkan sebuah pesan pengharapan. Kuasa iblis itu nyata, tetapi tidak mutlak. Melalui rahmat Allah, sakramen-sakramen, dan kehidupan doa serta kebajikan, umat beriman dapat melawan rencana-rencana setan dan tetap teguh dalam perjalanan mereka menuju kehidupan kekal. Gereja menyerukan kepada semua orang percaya untuk menyadari peperangan rohani yang mengelilingi mereka dan untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pertempuran ini tidak dilakukan dengan senjata fisik tetapi dengan iman, harapan, dan kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Katolik diajarkan untuk waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis. Mereka dipanggil untuk hidup dalam terang Tuhan, dengan mengandalkan doa, sakramen, dan kebajikan untuk melawan pengaruh jahat di dunia ini. Kisah ini juga menekankan pentingnya komunitas iman, di mana umat beriman dapat saling mendukung dalam perjuangan melawan kejahatan. Kisah tentang kejatuhan malaikat adalah salah satu bagian penting dari ajaran Katolik yang menggambarkan asal mula kejahatan dan peran iblis dalam sejarah keselamatan. Meskipun kisah ini dipenuhi dengan tragedi dan penderitaan, itu juga merupakan pengingat tentang kemenangan terakhir Tuhan atas segala bentuk kejahatan. Pada akhirnya, Tuhan akan mengalahkan iblis dan memulihkan ciptaannya, membawa semua yang percaya kepadanya ke dalam kehidupan kekal bersamanya. Video ini menunjukkan betapa pentingnya memahami kisah kejatuhan malaikat dalam konteks iman Katolik. Ini bukan sekedar sebuah cerita tentang kejatuhan dan kegagalan pemberontakan, tetapi juga sebuah kisah tentang kasih, keadilan, dan penebusan. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan kisah ini dan menggunakannya sebagai panduan dalam menjalani hidup yang setia dan penuh harapan dalam Tuhan. Tuhan memberkati.